Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya, Ibu Mualifatul Waroh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat ejaan, dan tanda baca. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Kita bahas satu persatu. Struktur merupakan bagian yang terdapat dalam suatu teks. Setiap teks memiliki struktur yang khas. Struktur sebuah teks membedakan satu teks dengan teks yang lain. Memahami struktur sebuah teks akan mempermudah saat kamu menyusun teks. Teks deskripsi disusun berdasarkan struktur-struktur pembentuknya. Struktur-struktur tersebut saling terkait sehingga memudahkan pembaca untuk memahami teks tersebut. Dan yang kedua, kebahasaan dalam teks deskripsi. Jadi kebahasaan dalam teks deskripsi tersebut maksudnya ialah kalimat atau penggunaan bahasa yang terdapat dalam suatu teks deskripsi. Jadi dalam suatu teks deskripsi itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda dengan teks yang lainnya. Untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu struktur teks deskripsi. Jadi, struktur teks deskripsi di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi. Dan yang kedua yaitu deskripsi bagian. Serta yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Kita bahas satu persatu. Apa itu identifikasi? Identifikasi merupakan bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Identitas harus menarik, sehingga mendorong pembaca untuk menyelesaikan bacaan sampai akhir. Berikut ini bagian identifikasi dalam suatu teks deskripsi. Yang pertama, ada pernyataan atau statement. Menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Dan yang kedua, pernyataan harus menarik dan mampu mengajak pembaca agar tertarik membaca deskripsi secara lengkap. Lalu yang ketiga, penggunaan kata sifat atau adjektif sangat membantu pendeskripsian objek. Lalu struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan struktur yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan dipaparkan dengan terperinci sehingga gambaran yang jelas. Bagian deskripsi menjelaskan aspek berikut. Yang pertama, penggambaran tentang kondisi objek yang dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Dan yang kedua,
penggunaan kata sifat, sama seperti identifikasi, yang berfungsi menggambarkan atau mengilustrasikan kondisi objek. Serta bagian yang terakhir yaitu simpulan atau kesan umum. Simpulan merupakan suatu bagian yang mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan atau dijelaskan pada suatu teks deskripsi. Dan kesan umum itu merupakan suatu pandangan penulis yang dituliskan mengenai objek yang digambarkan. Bacalah contoh teks deskripsi berikut. Setelah kalian membaca teks deskripsi tersebut, mari bersama-sama menelaah struktur atau bagian-bagian yang terdapat dalam suatu teks deskripsi yang sudah kalian baca. Pada bagian yang pertama, struktur identifikasi terdapat dalam paragraf yang pertama atau yang ke-1. Isinya mengenai pengertian museum dan penggambaran umum mengenai museum. Selanjutnya, kita lihat dari struktur deskripsi bagian. Nah, dari deskripsi bagian ini terdapat pada paragraf yang nomor berapa? Ya, betul. Nomor 2 dan nomor 3. Jadi, pada struktur deskripsi bagian ini terdapat pada paragraf yang kedua dan yang ketiga. Paragraf yang kedua itu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk atau bentuk bangunan dari museum. Dan pada paragraf yang ketiga itu menjelaskan mengenai jenis-jenis museum berdasarkan dengan jenis koleksinya. Itu pada struktur yang nomor 2 atau deskripsi bagian. Selanjutnya, struktur pada bagian yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Jadi, pada teks paragraf museum di situ sudah terdapat simpulan ataupun kesan umum yang dituliskan oleh penulis. Pada paragraf berapa, anak-anak? Ya, betul, pada paragraf keempat. Jadi, pada paragraf keempat itu berisikan tentang simpulan serta kesan umum yang dituliskan oleh penulis tentang suatu objek yang digambarkan. Bagaimana? Sudah jelas mengenai struktur dari teks deskripsi? Pastinya sudah jelas ya. Selanjutnya kita bahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Jadi, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi memiliki ciri-ciri kebahasaan yang membedakan dengan jenis teks lainnya. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yaitu kalimat-kalimatnya berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan objek dan pilihan kata dengan emosi kuat. Nah, jadi ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi ada 2. Yang pertama yaitu sinonim dan yang kedua adalah majas. Nah, jadi ciri kebahasaan tersebut kita bahas satu persatu. Untuk ciri kebahasaan yang pertama kita bahas yaitu sinonim.
Sinonim merupakan suatu kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki makna atau arti yang sama. Contohnya di sini ada donasi. Kata lain yang memiliki makna yang sama dengan donasi yaitu bantuan. Lalu contoh yang kedua, ada fauna. Fauna memiliki sinonim yaitu hewan. Dan yang ketiga yaitu kabar. Kabar mempunyai sinonim yaitu berita. Jadi gampang ya anak-anak mengenai sinonim, kalian pasti mengerti. Kita lanjut pada majas. Dan ciri kebahasaan yang kedua yaitu majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan untuk menyatakan perbandingan sehingga meningkatkan kesan dan pengaruh terhadap pembaca atau pendengar. Nah, jadi terdapat 3 contoh macam majas yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu majas asosiasi. Apa itu majas asosiasi? Majas asosiasi atau yang sering disebut majas perumpamaan adalah majas yang memuat perbandingan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Ciri khas penggunaan majas ini dalam kalimat adalah adanya kata bagai, bagaikan, seperti, laksana, dan seumpama. Berikut adalah contoh dari majas asosiasi. Permasalahannya sudah seperti benang kusut, susah untuk menemukan jalan keluarnya. Jadi itu contoh dari majas asosiasi. Lanjut pada majas yang kedua yaitu majas metafora. Majas metafora merupakan gaya bahasa yang bertujuan membandingkan dua benda berbeda yang mempunyai sifat yang hampir sama atau tepat sama. Contoh dari majas metafora yaitu entah kenapa sedari kecil dia selalu menjadi anak emas ayah dan ibunya. Nah, jadi itu merupakan contoh dari majas apa anak-anak? Ya, betul, metafora. Selanjutnya, majas yang kita bahas dan yang terakhir yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi ini salah satu dari macam-macam majas perbandingan yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya seperti ini. Hembusan angin membelai lembut rambutku yang terurai. Jadi angin itu seolah-olah mempunyai tangan yang membelai rambut yang terurai. Contohnya lagi. Padi pun menunduk sebagai tanda sambutan kepada sang mentari. Jadi, padi itu seolah-olah mempunyai kepala yang menunduk untuk memberi sambutan kepada matahari. Itu adalah contoh dari majas personifikasi. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan materi pada pagi hari ini. Saya harap kalian tetap semangat, tetap di rumah, rajin cuci tangan, dan patuhi nasihat orang tua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.